Kita baca dari ayat yang ke-6. Aku telah menyatakan namamu kepada orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah memelihara firman-Mu. Saudara perhatikan. Dan misinya yang pertama, menyatakan namanya. Menyatakan kemuliaannya di dalam namanya. Ya. Lalu ayat ke-7 menyatakan, sekarang mereka telah mengetahui bahwa segala sesuatu apa saja yang telah Engkau berikan kepadaku adalah dari Engkau. Ketika Roh Kudus membawa kita kembali kepada namanya, kita dapat mendengar bahwa Yesus memberikan kebenaran yang sesungguhnya. Kita dapat mendengar, kita dapat mengetahui bahwa Roh Kudus itu menolong kita untuk kembali kepada namanya. Karena di dalam namanya kita dapat memelihara firman-Nya. Kita nggak memelihara firman dari pribadi yang lain, saudara. Saudara berkata, oh, saya udah hidup di dalam Dia, sekalipun saya nggak pakai nama Yahweh. Siapa bilang? Jujur di dalam hatimu. Jujur di dalam perjalanan rohanimu. Adakah roh yang takut untuk berbuat dosa? Adakah engkau tahu 24 jam dalam sehari kameranya memantau kehidupanmu? Dan ini hanya ada ketika kita bersungguh-sungguh untuk hidup di dalam kebenaran firman-Nya, di dalam namanya. Karena firman sudah berkata, Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah memelihara firman-Mu. Ya sebabnya, waktu kita tidak memuliakan namanya, kita dibawa kepada pengajaran yang ngawur, saudara. Ada banyak denominasi bertebaran ke sana kemari, tidak dipersatukan, saudara. Tapi kalau kita baca firman, ayat 11 dan 12. Dan aku tidak lagi berada di dunia ini, tetapi mereka ini masih ada di dunia. Dan aku datang kepadamu, Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka dapat menjadi satu, sama seperti kita. Ya sebabnya, saudara, kembali kepada nama Yahweh, kembali kepada kesatuan gereja yang am dan kudus. Kembali kepada nama Yahweh, kembali kepada kebenaran yang satu itu. Nggak ada istilahnya banyak denominasi. Nggak ada Advent, nggak ada Pentakosta, nggak ada karismatik, nggak ada Protestan, nggak ada Mormon, nggak ada Saksi Jehovah, nggak ada Mesianik, nggak ada bla 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 bla. Kembali kepada pengajaran yang satu itu. Baptisan hanya satu, yaitu baptisan di dalam nama Bapa, Yahweh, Anak, Yeshua Mesias, dan Roh Kudus, yang adalah Roh Yahweh dan Roh Yeshua itu sendiri. Dan pengajarannya hanya satu, karena kitab sucinya hanya satu, saudara. Kita akan dibuat cerdas di dalam hikmat dan marifatnya. Dan sebabnya, penghormatan kepada nama Yahweh akan membuat saya dan saudara kembali kepada firman-Nya. Saudara kembali kepada firman yang satu itu, saudara kembali kepada pengajaran yang satu itu. Enggak ada, oh boleh ibadah hari Sabtu, boleh ibadah hari Minggu, boleh ibadah hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Kita harus tahu, semua hari-harinya Yahweh. Kitab suci mencatat, hari ke-7, kuduskanlah itu bagiku. Adakan pertemuan kudus. Di mana dicatat kuduskanlah hari hari pertama, hari Minggu, atau hari ke-5, atau hari ke-3, atau hari ke-2. Tolong bantu saya kalau saya memberitakan pengajaran yang salah. Ya sebabnya, saudara. Saudara jadi orang percaya, saudara nggak pernah baca firman, saudara nggak pernah bergaul dengan Roh Kudus secara pribadi, jangan kaget. Atau kebenaran diberitakan, saudara ngamuk, saudara berontak. Mari, Roh Kudus sayang kita semua.
Roh Kudus menanti kita semua. Roh Kudus ingin menyelamatkan setiap orang yang dipanggilnya. Tapi pilihan itu merupakan respon kita kepada Dia. Kita tidak meresponi Dia, kita tidak menjadi orang yang dipilihnya. Keselamatan ditawarkan buat semua orang. Dan kitab suci mencatat undangan itu ditawarkan di pasar-pasar, di setiap tikungan-tikungan jalan. Itu artinya Tuhan kita nggak pilih bulu. Tuhan kita sayang semua orang. Tapi kalau akhirnya Dia memilih kita, itu karena kita meresponi panggilannya. Haleluya. Saudara baca Yohanes 17 ayat 12. Ketika aku ada bersama mereka di dunia ini, aku senantiasa memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaganya dan tidak seorang pun dari antara mereka yang binasa, kecuali anak kebinasaan itu, supaya kitab suci dapat digenapkan. Itu sebabnya saya nggak perlu ngajar saudara bagaimana cara hidup membina rumah tangga yang harmonis, menjadi istri yang harmonis, menjadi istri yang manis, menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi anak-anak yang manis, menjadi orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Cukup saudara datang kepada Roh Kudus, selesaikan dosa-dosamu, minta pengampunan, hargai baptisan Roh Kudus, baca firman-Nya, hidup di dalamnya, cepat atau lambat saudara sudah berada di dalam jalan keselamatannya. Dan setiap kali kita bersatu di dalam pertemuan kudus seperti ini setiap Sabat, ini adalah saat yang lemah dikuatkan, yang kuat memberikan kekuatan kepada yang lemah. Dan sebabnya Yesus mengajar kita jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan kudus. Dan setiap kali kita mengadakan pertemuan kudus, saat itu Roh Kudus dinyatakan, yang lemah dikuatkan, yang kuat menguatkan. Nah, sekarang masalahnya, banyak orang bingung, kemana saya harus pergi untuk membawa roh saya berkumpul bersama di dalam kebenaran-kebenaran yang Dia kehendaki. Saudara berdoa, saudara bersungguh-sungguh. Saudara jangan tutup roh saudara untuk lawatan Roh Kudus. Jangan bangga dengan kepala batumu. Rendahkan hatimu. Bilang, Roh Kudus, aku terlalu bodoh untuk memilih. Tapi aku biarkan Roh Kudusmu menuntun ruhku untuk masuk di dalam jalan keselamatanmu yang sesungguhnya. Saudara berdoa, saudara. Jangan cari tempat yang enak buat dagingmu. Tapi cari kehendaknya. Biarkan Roh Kudus menuntun saya dan saudara. Ada saatnya saudara ditetapkan untuk menjadi kepala di satu tempat. Ya, memberikan satu pengaruh yang luar biasa, yang nampak berbeda tapi punya power. Lalu saudara akan dikeluarkan oleh Yahweh dari komunitas itu dan dibawa kepada komunitas yang Yahweh mau bawa. Ini pekerjaan Roh Kudus, saudara. Saya nggak pernah mimpi, saudara, Yahweh sediakan tempat yang begitu baik seperti ini. Ya, dengan uang sewa yang harus haleluya ministry keluarkan, nggak sampai 10% dari yang seharusnya kita bayar. Ini sudah masuk tahun yang kelima. Saya nggak pernah terganggu dengan bangku-bangku kosong itu. Ya, karena fokus pelayanan haleluya ministry itu bukan dolar. Fokusnya adalah Yahweh semakin berkenan di dalam kehidupan umatnya. Dan saya bersyukur, saudara. Saya bersyukur kita dapat menikmati bahwa komunitas haleluya ministry bukan tempat orang yang merasa suci. Tapi orang berdosa yang mau dikuduskan, yang mau disucikan, yang mau dipulihkan, yang mau dibenahi, yang mau dibawa kepada rencana dan agenda Yahweh yang sesungguhnya. Dan sebabnya saudara,
Saya tidak membesar-besarkan organisasi. Kita harus bergantung kepada otoritas Roh Kudus. Segala ketetapan, segala campur tangan yang against dengan pekerjaan Roh Kudus, kita harus berani berkata tidak. Mengapa? Karena Roh Kudus harus menjadi pribadi yang jauh lebih tinggi dari segala-galanya. Haleluya.